Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini kita akan mendiskusikan tentang komunikasi pariwisata. Baik, teman-teman, kita akan lebih bicara sebenarnya dalam sesi ini bicara soal definisi tourism dari studi pariwisata, lalu mengaitkannya dengan komunikasi. Kira-kira kita akan bicarakan pertama definisi tourism, kemudian definisi tourism, komunikasi tourism, ya, komunikasi pariwisata dan hubungannya apa antara tourism dan komunikasi, dan kemudian bidang-bidang kajian antara tourism di komunikasi pariwisata. Turisme adalah kira-kira ini the aggregate of all businesses that directly provide goods or services to facilitate business, leisure, and leisure activities away from the home environment. Jadi keseluruhan bisnis yang secara langsung menyediakan barang dan jasa untuk memfasilitasi kebutuhan bisnis, bersenang-senang, leisure, dan leisure waktu luang, kegiatan waktu luang, away from the home environment. Jadi di luar dari environment, lingkungan rumah. Semua kegiatan yang langsung menyediakan barang jasa, ya itu kira-kira itu ya. Intinya sebenarnya saya ingin menggarisbawahi soal di luar lingkungan rumah. Jadi dia harus bepergian. Tetapi definisi ini biasanya dianggap terlalu economic oriented karena jadi sangat ekonomis sekali. Gitu. Nah, dan nggak ada sosialnya. Kira-kira gini, pertanyaan yang kemudian yang kita perlu pakai adalah kira-kira kalau kita dijajah gitu, dipaksa kerja rodi atau romusa, dapatkah Anda berpikir untuk traveling? Ya tentu saja enggak. Kita nggak akan bisa mikir jalan-jalan gitu. Jangankan kok jalan-jalan, makan aja kan susah gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dulu karyawan di tahun 1970-an mungkin nggak punya budget untuk berwisata. Tapi sekarang itu kerja sekarang selalu ada budget untuk berwisata. Kira-kira gitu. Tahun 70-an kayaknya enggak deh. Enggak terlalu banyak mikir ke sana. Gitu. Tapi sekarang itu pekerja sekarang tuh pasti ada. Dan misalnya dia pengen kemana gitu dalam 1 tahun. Bahkan ada yang nabung untuk touring, untuk jalan-jalan. Nah, bahkan sampai hari ini fenomena yang ketiga adalah pekerja harian yang tinggal di ganggang perkotaan. Ada yang tidak pernah berpikir soal wisata, tapi mungkin tidak dengan pekerja kantorannya. Jadi kita ingin menggarisbawahi bahwa dari 3 fenomena ini, berwisata atau berpikiran tentang jalan-jalan itu nggak lepas dari bagaimana bentuk masyarakat. Misalnya buruh yang di ganggang perkotaan, di pekerja harian, yang pekerja informal, itu kemungkinan mereka nggak mikir itu. Tapi pekerja kantoran mungkin. Gitu ya. Kalau tahun 70-an mungkin nggak terlalu mikir ke sana, gitu. Jalan-jalan juga keluar, tapi sekarang nggak gitu. Sekarang orang berpikirnya ya kita harus masyarakat masa penjajahan nggak mikir tentang jalan-jalan, tapi ya kita sekarang bisa mikir tentang jalan-jalan. Ya, kira-kira jadi berwisata nggak lepas dari bagaimana bentuk masyarakat. Sightseeing is a ritual performance to the differentiation of society. Jadi berwisata adalah sebuah ritual yang dipertunjukkan untuk membedakan atau mendefinisikan sebuah masyarakat sebenarnya. Itu menurut mereka. Jadi jalan-jalan, sekedar jalan-jalan keliling gitu, itu sebenarnya ritual yang dipertunjukkan untuk dan dari pekerjaan dari ritual itu kita bisa untuk kemudian bicarakan sebuah masyarakat menurut mereka. Artinya berwisata nggak lepas dari bagaimana bentuk atau definisi masyarakat. Apakah dia masyarakat tradisional, urban atau modern? Kira-kira demikian. Jadi gitu. Jadi jalan-jalan itu
tidak hanya ngomongin ekonomi ya, tapi juga ngomongin society sebenarnya. Bentuk masyarakat industri yang atau modern yang membuat pariwisata ada sebenarnya. Ya, dalam hal ini kita berutang pada kategori waktu Marxis. Ingat ya tadi bahwasanya Marxis itu membagi waktu menjadi dua, ada work time dan ada leisure. Kerja dan kemudian waktu senang-senang. Nah, hanya dengan adanya waktu kerja dalam dunia industri yang kemudian membuat orang mampu berpikir ada waktu non kerja, senggang atau leisure. Dan hanya dengan adanya waktu non kerja, kegiatan berwisata dapat dilakukan. Ini sumbangsih Marxis ya, karena Marxis itu selalu membagi waktu menjadi dua, work time and leisure time. Dan tourism itu soal masalah kegiatan atau aktivitas yang biasanya direlasikan dengan leisure time. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. So, ini artinya tadi leisure time itu hanya ada di masyarakat modern. Sekarang kita akan memperbincangkan definisi tourism yang lain. Ini ada Alan Lu, Misohal, Alan and William 2004, A Companion to Tourism, Chapter 1. Dia mendefinisikan tourism itu dengan 3 dimensi. Ya. Pertama, leisure, ada kesenangan di dalamnya. Bahwa ia adalah kegiatan yang berbeda dengan kerja. Tadi ya, ada work, ada leisure. Dan ini tourism itu adalah soal leisure, kesenangan. Yang kedua, hampir mirip dengan yang tadi. Bahwa ini biasanya aktivitas yang dilakukan di warung. Mobility. Dia mensyaratkan mobility atau perpindahan. Bahwa dia adalah kegiatan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, yang ketiga ini ada jadi sifatnya organized atau managed. Tourism biasanya dibedakan dengan pengembaraan adventure yang biasanya tidak dimanage. Nah, kalau tourism biasanya dimanage, ada IO-nya untuk memanage itu. Jadi berwisata adalah kegiatan bersenang-senang, biasanya berpindah tempat, atau mobilitas, dan biasanya diatur atau diorganisasikan. Lalu itu tourism, pariwisata. Lalu apa itu komunikasi pariwisata? Sebentar. What is media atau communication? Yaitu biasanya diartikan sebagai yang memerantarai, ya, yang ada di tengah-tengah, ya kan, mediasi, kira-kira itu ya. Nah, komunikasi pariwisata adalah segala bentuk komunikasi atau mediasi tentang pariwisata. Ada kegiatan, pengalaman, tempat, pemasaran. Di semua hal tentang yang memediasi pariwisata, kegiatannya, pengalamannya, tempatnya, pemasarannya, itu bisa masuk kategori komunikasi pariwisata. Nah, sekarang kita selalu berpikir bahwa kenapa sih komunikasi terhubung dengan tourism, dengan pariwisata? Ya karena pariwisata membutuhkan komunikasi, kita butuh informasi tentang pariwisata. Betul, jawabannya akan begitu. Tetapi sesi ini kita ingin Anda tahu bahwa sebenarnya informasi pariwisata itu tidak sekedar begitu saja ya. Tapi ada makna yang lebih yang bisa diperluas dari itu. Nah, silakan disimpan dulu jawabannya. Kita akan belajar pada McKenna dan John. Keduanya adalah teoretisi yang belajar tentang tourism, studinya tourism. John Lurie pindah ke mobility kemudian namanya. Ken McKenna menembus studi sosiologi di level sarjana dan master, dia lalu mengambil doktoral di antropologi UC Berkeley, USA. Dia adalah profesor emeritus sekarang di bidang landscape, architecture, and environmental design di Departemen Human Ecology di UC Davis ya, Universitas California Davis.
Bukunya, The Tourist, silakan mencari A New Theory of Leisure Class, teori baru dalam kelompok leisure. Anda bisa download ini di Library Genesis ya. Sorry, Anda dapat dan dapat mereviewnya ya, silakan. Ini tapi buku ini adalah buku yang dianggap klasik di bidang pariwisata. Jadi sering dikutip. Nah, tourism adalah kegiatan leisure yang menurut tema karena kegiatan leisure yang terjadi karena adanya ketertarikan atau attraction. Attraction adalah cultural experience atau pengalaman kultural. Nah, masalahnya bagaimana sebuah pengalaman dapat dijual? Kalau ya kan, tourism itu kan menjual atraksi dengan pengalaman toh. Tapi bagaimana sebuah pengalaman dapat dijual atau menjadi komoditas? Padahal nilai tukar, padahal pengalaman itu selalu harus dialami, nggak bisa dimediasi. Dan pengalaman dan dia selalu personal itu antara orang sama orang lain itu beda-beda. Nah, bentar. Nah, tapi menurut dan McConnell itu agak beda ini di pariwisata. Pengalaman tuh bisa dikomodifikasi. Bentar. Nah, McConnell kemudian beralih ke Marx dulu, dia mau reading on Karl Marx teori ya. Kita ke proses produksi sebuah komoditas. Menurut Karl Marx, sebuah benda menjadi komoditas, barang yang punya nilai ekonomi, adalah ketika sebuah benda dikenai kerja buruh. Jadi kayu misalnya, ini kayu, tapi kemudian ada kerja buruh lalu menjadi kursi, kira-kira gitu. Dan kemudian menghasilkan nilai tambah dalam sebuah proses produksi kursi. Nah, ini ya, kayu menjadi komoditas kursi karena dalam proses produksi nilai kayu ditambah nilainya sebagai tempat duduk. Ya kan? Karena kayu biasa, kayu misalnya ini ya kayu, tapi kemudian ketika diproduksi oleh buruh kayu ya, ini menjadi tempat bunga. Gitu. Dan ini nilai tambahnya di sana. McConnell berbeda dari Karl Marx. Menurut berbeda dari Karl Marx, McConnell menyebut bahwa proses produksi komoditas sebenarnya adalah penambahan semua makna sosial pada sesuatu. Dan komoditas yang dihasilkan pada tahap akhirnya adalah simbol. Jadi yang ditambahin sebenarnya makna sosialnya, bukan fungsinya. Kalau bukan nilai tambah itu bukan fungsional, kayak kursi jadi tempat duduk, kayu jadi kayu jadi tempat duduk, itu kan nilai tambahnya di fungsinya gitu. Ya, nilai fungsinya. Tapi value-nya apa? Tapi kalau mereka bicara bahwa yang ditambahkan dari produksi itu bukan fungsinya, tapi makna sosialnya. Kayu menjadi kursi bukan karena nilai tambah tempat duduk, tetapi kayu berubah menjadi karena diberi nilai simbol sebagai kursi. Kira-kira begitu kalau pandangan McConnell, yang berbeda dari Marx. Dalam proses produksi yang penting adalah penambahan nilai simbolik kalau begitu. Atau kualitas, garis miring kuantitas, pengalaman yang dijanjikan oleh produksi tadi. Jadi yang disebut fungsi itu sebenarnya nilai simbolik menurut McConnell. Dalam sebuah masyarakat industri yang baru, nilai komoditas atau produk adalah kemampuan sebuah produk mengantarkan pengalaman pada pembeli. Ya kan? Ya karena kursi misalnya, kayu, jadi tempat duduk. Itu artinya itu ada pengalaman tentang tempat duduk sebenarnya. Kemampuan sebuah produk itulah. Kemampuan sebuah produk itu mengantarkan pengalaman duduk pada pembeli kayu tadi. Kira-kira demikian. Masalahnya kemudian McConnell bilang soal pengalaman. Jadi pengalaman menurut McConnell diproduksi atau dibentuk. Pengalaman dibentuk oleh hubungan 3 unsur. Pertama adalah model, representasi realitas kehidupan. Yang kedua influence, perasaan berdasarkan model dan perubahan kreasi dan intensifikasinya. Yang ketiga adalah medium, yang menghubungkan model dan influence.
Jadi bisa saja dari interaksi, bisa saja dari media televisi, dari manapun. Ini medium. Nah, ketiganya ini membentuk sistem produksi pengalaman. Ini menurut McKenna. Nah, bayangan ini contoh produksi pengalaman ya, berdasarkan tiga elemen tadi. Model, medium, dan influence. Bayangkan Anda membuat seragam nikahan saudara. Yang saya bayangin adalah yang cewek-cewek misalnya, pastinya Anda akan mencari model yang pas untuk Anda. Anda akan menemukannya di Instagram atau Google. Nah, Instagram atau Google ini menjadi medium. Karena memerantari antara model yang Anda bayangkan, yang Anda pengen, ya, itu kan, keinginan, attraction, ketertarikan, dengan nanti apa yang Anda mengukur, menjahitkan, dan berinteraksi dengan penjahit. Kemudian, ini masih dalam kerangka medium. Seragam nikahan Anda jadi, Anda memakainya, menilainya, dan merasakannya, nah itu influence. Jadi ini yang memproduksi pengalaman, ada model, medium, dan influence. Dalam contoh seragam nikahan, medium mempunyai posisi yang penting. Maka jika nilai barang adalah untuk dialami, nah tadi ya, nilai barang adalah untuk dialami. Yang menjadi kunci dalam sistem produksi pengalaman adalah mediumnya. Jadi dalam produksi pengalaman, yang menjadi kuncinya adalah mediumnya yang penting. Medianya yang penting. McKenna kemudian menyebutnya sebagai marker, penandanya, yang menandai. Dan dalam pariwisata atau tourism, yang dijual adalah attraction, yakni simbol-simbol atau kualitas dan kuantitas pengalaman. Jadi attraction itu tidak saja hanya ketertarikan, tetapi dia telah menjadi simbol. Simbol-simbol atas pengalaman. Jadi tidak pengalaman langsung. Nah, ketertarikan sebenarnya ada hubungan antara tiga hal. Turis, saya tadi ya, turis, site, dan market. Turis, tontonannya, yang mau ditonton, tempat rekreasi, dan market, penandanya. Turis, marker, medianya, dan tempat rekreasinya. Tapi menurut McConnell, no naturalistic definition of the site is possible. Tontonan itu nggak bisa dibicarakan secara ilmiah, karena alam nggak bisa bicara. Tontonan tidak dapat didefinisikan atau dibicarakan secara ilmiah. Dia bisa langsung ngomong, aku menarik, gitu kan nggak mungkin, karena nggak bisa bicara. Iya, selalu butuh marker atau penanda, sebagaimana pengalaman butuh media. Jadi yang namanya tontonan, pariwisata itu selalu butuh marker atau media untuk jadi tontonan. Nah ini, saya ingin bicara kemudian tentang komunikasi atau media dalam tourism. Menurut McConnell, pengalaman ditentukan oleh medium. Juga ketertarikan wisata atau attraction ditentukan juga oleh marker. Dan keduanya menuju ke hal yang sama, media atau komunikasi. Maka komunikasi tidak hanya berperan menginformasikan atau mempromosikan kegiatan wisata, tetapi kegiatan wisata hanya bisa ada dengan adanya komunikasi. Produk wisata tidak akan menjadi produk wisata tanpa marker, kira-kira. Karena proses produksinya begitu. Gitu. Mana mungkin mengalami tahu misalnya tempat pariwisata yang belum terjamah. Gitu. Belum terjamah tuh karena nggak dikomunikasikan, dia nggak jadi tempat wisata. Ya udah tuh tempat biasa aja gitu. Sekali dia kemudian dikomunikasikan, di marker sebagai tempat wisata, jadi tempat pariwisata. Tiba-tiba di situ ada parkiran, gitu. Ada warung, gitu. Jualan apa gitu, tambah ramai kemudian. Nah, oke, kita akan belajar dari tokoh kedua di sesi ini, John Yuri. Yuri adalah profesor sosiologi yang berbasis di Inggris. Studinya berfokus pada tourism, pariwisata, dan mobility studies atau studi tentang mobilitas. Bukunya Tourist Gaze populer di bidang pariwisata. Tourist Gaze ya. Anda ingat Gaze ya, kemarin kita ngomongin clinical gaze di sesi yang buku. Sesi komunikasi kesehatan. Kita ngomongin clinical gaze. Nah, dia ini pakai konsep tourist gaze. Judulnya itu sekaligus memperkenalkan konsep yang ingin diperlukan oleh Yuri, yaitu tourist gaze, tatapan turis.
Kalau kemarin tatapan klinis atau tatapan dokter, sekarang tatapan turis. Nah, menurut Yuri, turisme pariwisata itu adalah perkembangan dari kegiatan tatapan turis. Abad ke-13 dan 14 hampir nggak ada perjalanan yang terorganisir sebenarnya menurut Yuri. Abad 16 sampai 18 mulai ada perjalanan terorganisir dari Paris ke Palestina, Holy Land. Jadi abad 16-18 itulah mulai ada itu kira-kira pengalaman perjalanan yang diorganisir dari Paris. Kira-kira ada agen dari Paris yang, yuk siapa yang mau ke Palestina? Alhamdulillah ya. Ke yang Kristen kan mau ke Palestina juga gitu. Jangan di sana juga ada ini tempat untuk orang Nasrani gitu, tempat orang Yahudi. Silakan. Ini diorganisir di Paris. Jadi abad 16. Sekitar abad 16 sampai mulai ada perjalanan. Abad 18 traveling menjadi sinik. Perjalanan untuk menikmati keadaan. Jadi kira-kira ini kisah perjalanan, mobilitas, perpindahan. Orang untuk jalan-jalan tuh abad 13-14 itu nggak ada perjalanan yang organisir. Jadi orang jalan sendiri-sendiri. Abad 16-18 itu mulai ada organisasi. Siapa yang mau jalan ke Holy Land, Palestina, yuk ikutan agen ini. Abad 18 itu traveling. Itu menjadi scenic tourism. Jadi pariwisata untuk jalan-jalan, untuk menikmati pemandangan. Nah kira-kira gitu. Menurut ini, traveling berubah menjadi tourism. Karena traveler kini memperlakukan perjalanan untuk membuktikan apa yang sudah ada dalam catatan perjalanan atau guidebook. Jadi ada pengen ke Australia karena review. Nah, ada review, ada dari buku, ada ya dari siapalah vlogger siapa yang cerita soal ini. Jadi perjalanan Anda itu tidak kosongan gitu. Nah, sudah ada informasi di sini. Nah, itulah yang disebut tourism sebenarnya menurut Yuri. Sama dengan ketika perjalanan yang diorganisir dari ke Holy Land. Dari Prancis ke Holy Land. Mereka sudah ada informasi bahwa kamu di Holy Land tuh mau ngapain aja gitu kira-kira. Itu yang disebut sebagai perjalanan, ada perjalanannya. Kalau traveling itu tidak, tapi kalau tourism itu ketika traveler memperlakukan perjalanan untuk membuktikan apa yang ada dalam catatan perjalanan, kayak ada apa yang ada di media. Atau traveling adalah perjalanan yang tujuannya tergantung Gusti Allah. Sementara touring adalah perjalanan di mana orang semenjak awal berusaha mengantisipasi apa yang akan terjadi ketika sampai pada destinasi. Misalnya begini, dulu naik haji abad 13, itu ya urung karuan sampai Mekah. Itu maksudnya tergantung Gusti Allah. Sampai di sana apa enggak. Tapi kalau sekarang, ya ini bukan perkara kapalnya, tapi perkaranya adalah di mediasinya. Sekarang Anda sudah tahu lewat media, lewat guidebook, lewat apa review. Anda harus milih hotel di mana. Yang dekat sama Ka'bah, yang bla bla bla. Nanti habis dari Mekah Anda enaknya rekreasi di mana gitu. Milih ke Turki apa kemana gitu. Kan gitu. Jadi itu bedanya. Tourism itu adalah ketika traveler memperlakukan perjalanan untuk membuktikan apa yang ada dalam perjalanan. Jadi bukan karena kayak traveling itu tergantung dari Allah. Adventure gitu. Nah, guidebook, buku panduan wisata adalah sebuah medium. Nah, menurut Yuri itu adalah perpanjangan dari turis guide. Turis guide adalah tatapan di mana seseorang berjalan dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi di tempat tujuan. Jadi guidebook itu atau media tadi sebenarnya menjadi gaze kita gitu, tatapan kita, perluasan dari tatapan kita di sini untuk menatap tempat pariwisata gitu. Sehingga kita dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi di tempat tujuan.
Misal, dan komunikasi bekerja seperti itu. Misalnya Anda pengen ke Thailand, Anda pengen kemana nih? Gitu. Ke wilayah Bangkok, Bangkok daerah mana misalnya? Anda milih, wah kayak yang dekat makanan halal, Anda bisa dapat yang dekat masjid. Ya udah Anda mencari masjid gitu, kemudian ngetik masjid itu kan, bukan Anda tidak kosongan gitu ke Thailand itu, Anda langsung menuju ke sini masjid ini. Anda kemudian sudah memintain, terus kemudian Anda mereview nanti kalau ke Bangkok itu ada jalan-jalan kemana? Sungai Chao Phraya, tempat tenggelamnya Tangmo Nida, atau apalah misalnya. Ya, kira-kira itu. Karena kita pengen membuktikan apa yang ada di dia. Nah, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa dalam karya McKenna dan konsep Yuri, turis komunikasi atau media tidak hanya menjadi elemen sekunder dari pariwisata. Dari pariwisata menjadi primer gitu, bahwa komunikasi hanya berfungsi untuk mempromosikan pariwisata. Mungkin Anda berpikirnya begitu. Tapi ketika kita sudah kenal McKenna dan konsep dan Yuri tadi, sebenarnya lebih dari itu, bahwa komunikasilah yang menjadikan pariwisata itu ada. Karena traveling berubah menjadi tourism, karena ada medium, karena ada komunikasi, karena ada turis case. Nah, jadi deh, pariwisata tidak akan jadi pariwisata tanpa komunikasi. Menurut Burhan Bungin 2015, komunikasi pariwisata mempunyai 9 bidang. Pertama, komunikasi pariwisata, pemasaran pariwisata. Kedua, brand destinasi. Ketiga, manajemen komunikasi pariwisata. Empat, komunikasi transportasi pariwisata. Lima, visual, komunikasi kelompok, online, public relation atau IC. Dan kemudian riset komunikasi pariwisata. Tapi kita tidak akan menggunakan kategori versi ini karena ada beberapa keberatan. Kategori ini tidak terlalu ketat, misalnya akan sulit untuk kita membedakan apakah iklan pariwisata berbentuk visual akan masuk komunikasi pemasaran, komunikasi visual, atau brand destinasi. Jadi ini kategori yang problematis gitu. Jadi kalau iklan yang bentuknya visual itu akan masuk mana gitu studinya. Nah, kategori-kategori itu maksudnya tampaknya lahir dari dominannya perspektif manajerial, sementara perspektif kultural dan kritis itu tidak tampak dalam bidang kajian yang digagas oleh Burhan. Usulan saya adalah mengembalikan pembagian bidang pada elemen yang terdapat dalam media komunikasi ya. Saya gampang saja gitu. Anda membagi kajian di mana di teks misalnya, atau Anda belajar tentang representasi turisme, iklan destinasi, museum, monumen, representasi pengalaman, branding tempat pariwisata, itu maksudnya adalah studi tentang representasi pariwisata. Atau Anda belajar tentang institusi media tourism, institusinya bagaimana cara institusi media memproduksi pesan tourism, manajemen redaksi ini, manajemen redaksi majalah pariwisata atau vlogger gitu, gimana dia produksi konten gitu. Yang ketiga adalah audiens gitu, bagaimana pengaruh media dalam mengalami pariwisata. Nah, audiens plus audiens karena mediasi turis antara mediasi misalnya. Nah, kemudian turis performance di tempat pariwisata gimana dan gimana. Nah, kajian terkait isu lainnya, misalnya global, lokal, gender, geografi, manajemen komunikasi, dan seterusnya. Saya kira demikian. Nah, saya ingin kita juga mendiskusikan sedikit tentang gagasan McConnell ya, tentang otensitas pariwisata. Saing adalah sebuah bentuk dari ritual dari masyarakat Sunda. Jadi ini gagasan McConnell itu agak unik. Jadi dia mengatakan bahwa pariwisata itu sebenarnya adalah bentuk ritual dari masyarakat. Dan pariwisata itu apa ya? Menggantikan beberapa fungsi sosial dari agama di dunia modern ini. Gitu. Jelasnya gimana? Ya contohnya jelas ya, misalnya pariwisata haji gitu. Ya maksudnya itu kelihatan ya berubah jadi pariwisata sekarang. Jadi itu menggantikan fungsi sosial agama. Jadi kalau ke sana ke Mekah gitu ya, Anda tidak hanya haji gitu, tapi ya sama rekreasi juga. Nggak hanya umroh gitu, tapi juga yang seperti dilakukan oleh apa kayak sama oleh apa ya, Anji ya, Anji, umroh itu kan rekreasi.
Atau kalau misalnya contoh itu membingungkan, contohnya adalah gini, yang sudah saya pernah mungkin saya kasih contoh di previous meeting, di pertemuan sebelumnya. Misalnya adalah Anda tahu naik puncak Lawu ya. Nah, puncak Lawu kalau Anda menonton di YouTube, itu sekarang orang tuh berwisata. Maksudnya orang ke Lawu tuh pengen ya karena pendakian. Ya pendakian itu salah satu bentuk turisme sebenarnya. Leisure gitu, senang-senang gitu. Ya meskipun Anda pengen apalah ngomongnya pembelaannya ini cinta lingkungan, cinta alam ya sebenarnya senang-senang. Dan Lawu sekarang itu lebih ramai oleh pendaki ketimbang pertapa. Nah itu yang ini benar kata gagasan makanya bahwa sisanya. Jadi nonton atau jalan-jalan itu adalah bentuk ritual sebenarnya. Dan dia menggantikan fungsi sosial dari agama. Nah, the search for authenticity of experience itu dari pencarian autentisitas pengalaman itu ada di mana-mana di dalam masyarakat kita. Masyarakat kita selalu pengen cari autentisitas. Lalu dan kemudian dan ketika ada autentisitas itu mistifikasi. Jadi kita kan pengen mengalami. Mengalami itu kan otentik ya. Dan kemudian ketika orang mencari autentisitas, mencari pengalaman yang otentik, mistifikasi kemudian ya menjadi produk sadar dari upaya individu untuk manipulasi penampilan sosial. Jadi sebenarnya ini maksudnya adalah bukan manipulasi. Jadi itu manipulasi tapi sadar gitu. Jadi bukan manipulasi kira-kira gitu. Nah, kira-kira gitu. Dimana nggak ada ya itu juga dapat dibuktikan di mana nggak ada manipulasi di tingkat ini ya, individu yang disadari. Anda datang ke laut ya sebagai pecinta alam. Anda nggak merasa ditipu dengan YouTube dengan ini. Jadi tidak ada penipuan. Meskipun itu kalau menurut ya itu manipulasi pengalaman gitu. Kira-kira. Gitu ya. Dan ada beberapa tahap lahirnya tempat wisata. Yang pertama adalah stage one, a front region. The kind of space tourists try to overcome or get behind. Tadi munculnya tempat wisata awal-awal. Ada panggung depan. Jadi ini seperti jadi Dan McConnell ini orang Amerika, jadi kemudian dia menginduk teorinya dramaturginya Irving Goffman. Irving Goffman tuh melihat bahwa dunia itu terbagi menjadi dua, ada panggung depan dan panggung belakang. Gitu ya. Jadi apa yang jadi kita hidup itu seperti menampilkan panggung depan dan kemudian menyembunyikan panggung belakang, kira-kira gitu. Sampai yang saya sampaikan di depan ini ya belum tentu ini gitu. Kira-kira gitu ya, performance teorinya Irving Goffman. Dan itu dipakai kemudian oleh Dia McConnell dalam melihat bagaimana tempat wisata itu muncul. Karena tempat wisata itu juga ngomongin otentitas gitu. Otentitas itu masalah dalam satu masalah yang menjadi penting di dalam teorinya Irving Goffman juga. Bahwa orang tuh nggak otentik juga gitu. Maksudnya ada yang di depan, ada yang dia omongin gitu, ada yang kemudian disimpan di belakang. Kayak ya seperti panggung itu loh. Ya panggung itu kan ya orang berperan gitu, ketika di panggung. Tapi ketika di belakang panggung kan dia tidak memerankan itu. Oke, stage one, a front region. Ya, itu ketika mulai isunya ada muncul tempat pariwisata. Gitu. Jadi mulai muncul front region terbuka gitu. Kira-kira panggung depannya terbuka. Stage 2, a touristy front region. Jadi ini kemudian the second stage function as front region but has been decorated to give the atmosphere of a back region.
Jadi kira-kira ketika ada itu muncul kemudian tempat-tempat yang lain gitu. Jadi tapi fungsinya untuk jadi atmosfer, jadi back region-nya gitu. Kira-kira kalau di situ ada tempat wisata, kemudian ada apa tempat parkirnya, ada apa nih? Gitu. Nah ini stage. Stage 3, a front region that is organized to appear like a back region. Jadi kemudian dan diorganisasikan dan seakan-akan a front region yang tadi itu kemudian appear like a back region. Jadi misalnya Borobudur gitu ya, Borobudur ketika ada ini ya udah tampaknya itu um, Borobudur lah yang back region gitu, yang aslinya kan di situ, yang ketika yang lain tuh front region aja gitu, panggung depannya ya, karena biar tampak seperti pariwisata gitu. Yang ini kan yang aslinya kan back regionnya panggung belakang, nah itulah Borobudur. A back region then itu kemudian that is open to stage 4, kemudian panggung terbuka, panggung back region yang otentik itu kemudian ada isu di dalamnya, ada sesuatu yang terbuka untuk orang-orang yang dari luar gitu. Back region where tourists are promoted and opportunities one. Jadi di situ ada di mana open terbuka, kemudian turis itu diperbolehkan untuk melihat sekilas gitu. Soalnya itu enggak, terus a back region a space that motivate tourists to travel. A back region kemudian yang tadi, yang asli tadi, yang seakan-akan otentik tadi, itu menjadi sebuah ruang yang memotivasi turis untuk datang. Jadi orang datang ke situ tuh bukan lagi melihat ini, melihat misalnya datang ke Lawu itu bukan karena Lawu gitu, gampang gitu. Tapi datang ke sana karena nasi pecelnya Mbok Yung gitu. Yang pengen tahu Mbok Yung, kalau yang otentik itu ya di Lawu kamu harus merasakan nasi pecelnya Mbok Yung gitu. Nah itu orang tuh kemudian, nah itu kan back region ya. Sebenarnya tadinya Mbok Yung ya Lawu tuh ya Lawu, datang ke Lawu ya Lawu, bukan Mbok Yung ya. Tapi kemudian tuh muncul ya Lawu tuh muncul ada tracknya, ada panitia organisasinya gitu. Lalu kemudian yang back region itu adalah kamu kenal Mbok Yung atau Mbok siapa itu ya, atau kemudian bahkan kamu datang ke sana untuk merasakan apa di apa bertemu dengan apa Jin Lawu atau siapa lah. Nah itulah back region. Itu yang kemudian dianggap otentik gitu. Bukan Lawunya lagi kira-kira gitu. Itu how kemudian ini how kemudian lahirin tempat wisata, proses lahirin tempat wisata menurut mereka, karena menurut dia asumsinya bahwa orang datang ke tempat wisata untuk mencari potensi. Kira-kira demikian sesi ini. Silahkan dicatat apa yang belum terjelaskan dan kemudian disimpan untuk ditanyakan pada diskusi mendatang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.